Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabil Hulal Abab dengan NIM 24060122 kelas B1 non reguler 2024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mitigasi bencana gempa bumi. Nah, di sini ada hal yang perlu untuk dipahami nih. Satu, memahami konsep dasar gempa bumi. Yang kedua, mengidentifikasi upaya mitigasi sebelum, saat, dan setelah gempa bumi terjadi. Nah, yang ketiganya, menerapkan langkah-langkah mitigasi gempa dalam kehidupan sehari. Nah, jadi harus menerapkan langkah-langkah terlebih dahulu nih sebelum terjadi gempa gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu pendahuluan nih. Nah, gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang dapat terjadi kapan saja dan seringkali sulit diprediksi. Nah, dampaknya bisa sangat merusak baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah pemahaman yang baik mengenai gempa bumi dan langkah-langkah mitigasinya untuk mengurangi risiko kerugian. Nah, jadi dampaknya gempa bumi itu cukup merepotkan gitu kan. Karena kenapa? Itu kan ada bisa merusak secara fisik gitu kan, emosional, trauma, maupun ekonomi gitu kan. Seperti bangunan atau usaha kita yang roboh seperti itu. Dan kita juga perlu mengetahui gitu, langkah-langkah mitigasi sebelum terjadinya risiko gitu kan dan kerugiannya seperti apa sih, seperti itu. Nah, ini untuk gambaran umum. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba gitu kan. Lalu, penyebab utamanya gempa adalah pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau reruntuhan tambang di bawah tanah. Jadi seperti itu terjadinya gempa. Gambarannya itu seperti itu. Baik, di sini ada 3 jenis gempa bumi. Yang ke satu, gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Lihat, kita bisa lihat gambarnya ya. Yang kedua, ada gempa vulkanik. Nah, gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Jadi, gunung gunung berapi yang masih aktif gitu kan. Terus yang ketiganya, gempa runtuhan. Nah, gempa ini terjadi di daerah tambang atau gua yang runtuh. Jadi, gua gitu kan digali, terus ada runtuhan, itu disebutnya gempa runtuhan. Apa itu mitigasi? Nah, jadi mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana gitu kan. Terus mitigasi gempa bumi mencakup langkah-langkah berikut. Nah, ini dia sebelum gempa nih. Poin A, mengidentifikasi potensi gempa di wilayah setempat. Nah, jadi kita melihat dulu nih, mengidentifikasi terlebih dahulu gitu kan. Terus yang B, membangun dan merenovasi bangunan dengan standar tahan gempa. Seperti itu. Kayak misalkan di zaman sekarang tuh ada batu hebal. Nah, itu kurang bagus ketika ada gempa. Bagus yang bata merah gitu kan. Terus yang C, menyiapkan tas siaga bencana yang berisikan satu, senter dan baterai. Yang kedua, makanan dan air minum untuk 3 hari. Terus yang ketiga ya, obat-obatan dan P3K. Dan yang keempatnya itu adalah dokumen penting gitu. Terus yang terakhir nih, yang kedua, melakukan latihan evakuasi secara rutin. Nah, jadi kita tuh harus melakukan latihan evakuasi gitu agar tidak bingung ketika terjadinya gempa seperti itu. Nah, ini saat gempa terjadi di luar ruangan. Ketika kalian berada di dalam kendaraan, hentikanlah kendaraan di tempat aman, lalu hindari jembatan atau terowongan dan nyalakan lampu bahaya. Nah, ini pada saat kita di dalam ruangan gitu pada saat gempa. Yang ke satu, nah jauhi kaca, jendela atau benda yang dapat jatuh gitu kan. Terus yang kedua, jika tidak ada tempat berlindung, lindungilah kepala dengan tangan gitu. Jadi ketika tidak ada tempat berlindung, tangan seperti ini saja gitu untuk melindungi kepala. Terus yang terakhir nih, segera berlindung di bawah meja
yang kuat atau di samping furnitur yang kokoh. Nah, ini agar reruntuhan plafon yang ada di atas itu tidak jatuh ke kita, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui setelah terjadinya gempa. Yang satu, periksa kondisi diri dan orang sekitar kita. Yang kedua, hindari bangunan yang retak atau berpotensi roboh, gitu kan. Yang dikhawatirkan takut ada gempa susulan. Yang ketiga, ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Dan yang keempat, bersiap untuk menghadapi gempa susulan. Seperti itu. Nah, di sini ada penutup atau kesimpulan. Jadi, mitigasi gempa bumi adalah langkah penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua orang. Dengan mengetahui cara mempersiapkan diri sebelum gempa, bertindak saat gempa terjadi, dan mengelola situasi setelah gempa, kita dapat minimalkan dampak bencana tersebut. Jadi, kesadaran dan kesiapan atau kesiagaan merupakan kunci utama untuk melindungi diri, keluarga, masyarakat sekitar, khususnya untuk diri kita sendiri, seperti itu.